Selain timun, ada satu lalapan yang sepertinya wajib hadir dalam masakan yang berbau sambal. Ya, kemangi. Dedaunan ini nyaris bisa kita temui hampir di semua warung makan sebagai salah satu pendamping sambal. Dari tenda pecel lele sampai lalapan di warung mewah, kemangi selalu hadir menemani sambal sebagai sejolinya. Tetapi meski terlihat remeh, ternyata kemangi punya khasiat yang lebih selain sekedar pelengkap makanan. Bahkan di India, kemangi disebut sebagai tanaman suci yang mampu membawa energi positif kepada mereka yang memakan ramuannya. Selengkapnya dalam Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Menyebut kemangi, benak kita mungkin akan menyebut daun beraroma wangi yang bisa menetralisir bau makanan. Tidak salah memang, kehadiran kemangi pada lalapan seringkali dianggap sebagai penetralisir dari aroma makanan yang kita santap. Bahkan tak jarang kemangi dijadikan sebagai tambahan pencuci tangan agar bau amis makanan tidak tersisa di jari-jari kita. Meski begitu, kemangi tak hanya hadir hanya sebagai pelengkap. Dalam sambal misalnya, kemangi justru mampu membuat identitas sambal tersebut semakin menonjol. Salah satunya tentu sambal Cibiuk. Sambal warisan penyebar agama Islam di daerah Garut ini punya ciri khas pedas sekaligus segar. Punya dua varian merah dan hijau, tergantung tomat yang dipakai, kemangi menjadi salah satu elemen yang wajib hadir dalam sambal Cibiuk. Rasa kemangi yang diulek sama sekali tidak mengubah cita rasa pedas dari cabai ataupun segar yang berasal dari tomat. Selain itu, kemangi juga seringkali dijadikan salah satu bumbu dari masakan. Ayam pedas Jawa Timur misalnya, kuliner yang biasa disebut ayam lodo ini juga memakai kemangi yang dicampurkan dalam kuah pedasnya. Tetapi menurut Ari Galih, tidak semua makanan cocok disandingkan dengan kemangi. Selain itu, kemangi menurutnya lebih baik dikonsumsi secara mentah. Atau jika memang perlu dimasak, maka perlu diperhatikan waktu prosesnya. Daging itu nggak cocok dengan kemangi. Jadi makanan-makanan yang cocok itu lebih ke ayam, ikan, seafood. Kalau daging, dia cocoknya dengan yang berbahan kuat. Tapi kalau kemangi sendiri karena dia daun yang bisa dimakan langsung, lebih baik jangan ditumis diolah terlalu lama. Dia akan berubah warnanya. Tapi kalau misalnya untuk sambal, itu kan dia cepat dia dimakannya langsung, jadi bisa dikunyah langsung. Manfaatnya juga banyak kok, daun kemangi sendiri dimakan dengan lalapan ataupun sambal. Salah satu saudara kemangi yang biasa disebut Tulsi sangat dihormati oleh para Vaisnava, pemuja salah satu cabang utama agama Hindu di India. Bahkan di dalam beberapa teks disebutkan, Tulsi atau Tulasi ini adalah penggambaran dari Laksmi, pendamping dari dewa pelindung Wisnu. Tulsi sendiri dianggap sebagai tumbuhan suci atau juga disebut sebagai kemangi suci. Dalam pengobatan Ayurveda, sistem penyembuhan yang dipraktekkan secara luas di India, kemangi suci diklasifikasikan sebagai rasayana atau ramuan yang memelihara pertumbuhan seseorang untuk kesehatan yang sempurna dan meningkatkan umur panjang. Bahkan kemangi suci telah digunakan sebagai ramuan obat lebih dari 3.000 tahun silam. Penggunaan ramuan ini setiap hari dipercaya dapat membantu menjaga keseimbangan cakra atau pusat energi di dalam tubuh dan memunculkan kebaikan serta kegembiraan dalam diri manusia. Secara harfiah, Tulsi sendiri berarti tak tertandingi. Jika ditelaah lebih lanjut, kandungan kemangi memang tak main-main. Dr. Anna Maurina selaku ahli gizi menyebut, kemangi sendiri memiliki lebih dari 100 komponen zat aktif yang sangat bermanfaat untuk tubuh. Dari vitamin, mineral, sampai zat antioksidan dan anti radang. Bahkan kandungan vitamin K dalam 1 sendok makan kemangi memiliki kandungan vitamin K yang bisa memenuhi 14% dari angka kecukupan gizi.
Untuk vitamin K sendiri fungsinya itu adalah untuk pembekuan darah ya. Jadi vitamin K masuk ke dalam proses pembekuan darah sehingga nanti bila kita ada berdarah, nanti darahnya itu akan berhenti. Selain itu, kemangi juga mengandung vitamin A yang berfungsi menjaga kesehatan mata sekaligus sistem imunitas tubuh. Yang tak kalah penting, kemangi juga mengandung kalsium yang berguna untuk kesehatan tulang, gigi, sampai jantung. Bahkan beberapa penelitian uji coba menyebut, kemangi punya peran vital untuk organ hati serta pencegahan kanker. Disampaikan dari penelitian tersebut, kemangi itu bisa membantu proteksi organ hati sehingga fungsi hati bisa berjalan dengan baik. Nah, yang kedua terhadap berbagai macam kanker. Misalnya ada kanker kulit, kanker hati, kanker paru ya. Namun memang masih terbatas pada hewan coba. Tak hanya sebagai makanan, kemangi juga sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan minyak atsiri. Uniknya, beberapa ilmuwan menyebut keberadaan minyak atsiri kemangi telah dikabarkan 14 abad silam dalam Al-Quran. Dalam sebuah surah disebutkan, minyak atsiri atau wewangian berasal dari biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Tafsir Jalalin memaknai ayat ke-12 surah Ar-Rahman tersebut sebagai biji-bijian yang mempunyai tangkai dengan daun-daunnya yang harum wanginya. Menukil Pakistan Journal of Nutrition karangan Sarfaraz Khan Marwat, asisten profesor di Universitas Gomal, tanaman yang dimaksud tersebut adalah kemangi. Ya, siapa yang menyangka kemangi ternyata punya sejuta manfaat. Terlepas dimasak ataupun digunakan sebagai lalapan, kemangi tetap punya manfaat untuk tubuh. Yang harus diusahakan yang pertama kali adalah mengadakan kemangi dalam menu makanan ya. Baik itu mentah ataupun dimasak ya. Kalau misalnya dari proses pemasakan secara umum tentu saja pemasakan kan berarti kan akan terkena panas dan bergabung dengan zat gizi yang lainnya. Hal itu bisa menurunkan komponen zat aktif di dalam kemangi itu sendiri.